Ya, ini terkait dengan pelaksanaan ya penerapan PSBB di Kota Ambon sesuai dengan Perwali nomor 18 tahun 2020. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2020 besok, hari Senin. Oleh karena itu, lihat daripada Perwali ini ya, saya pikir sudah mengakomodir alasan-alasan yang tepat setelah beberapa waktu yang lalu dilakukan PKM sesuai dengan Perwali nomor 16 tahun 2020, bahwa Perwali nomor 18 ini sudah mengakomodir seluruh kepentingan publik, termasuk di dalamnya adalah batasan-batasan waktu yang dilaksanakan oleh masyarakat. Saya menganggap bahwa ini adalah sebuah kebijakan formal yang sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Mudah-mudahan saja dia bisa berjalan sebagaimana harapan peraturan pelaksana daripada PSBB itu sendiri. Jadi peraturan pelaksanaannya daripada PSBB itu adalah Perwali ya nomor 18 tahun 2020 dengan mengevaluasi terhadap Perwali nomor 16 2020, maka tentunya ini akan memperkaya pelaksanaan daripada Perwali nomor 18 tahun 2020. Ya, maka oleh karena itu sebagai masyarakat kita akan melihat perkembangan pelaksanaannya sehingga ini akan menjadi acuan regulasi yang bisa meminimalisir dampak daripada pandemik ini. Oke Pak, satu lagi Pak, apakah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2020 ini yang Perwali ini, apakah menyangkut masyarakat banyak nggak? Atau dia itu mensupport masyarakat banyak nggak? Ya, saya kira begini. Jadi saya kira ini Perwali nomor 18 tahun 2020 ini akan berlaku khusus untuk Kota Ambon sesuai dengan SK Kementerian Kesehatan. Dia tidak berlaku untuk daerah-daerah yang lain. Ya, seperti misalkan Tual, ya, SBB, SBT dan kabupaten kota yang lain. Tetapi dia berlaku khusus untuk Kota Ambon. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana dengan PSBR yang merupakan kebijakan atau peraturan Gubernur Maluku? Ya, peraturan Gubernur Maluku tahun 2020 tentang PSBR. Kita akan lihat, karena PSBR sudah diterapkan dan sudah beberapa kali perpanjangan pemberlakuannya. Ya, seperti itu. Apakah nantinya PSBR ini akan menyesuaikan dengan PSBB atau PSBB menyesuaikan dengan PSBR? Ini persoalannya. Ya, karena ini punya sama-sama dia punya yuridis formalnya sama-sama mempunyai argumentasi. Ya, seperti itu. Jadi dua peraturan ini yang nantinya akan diimplementasikan oleh pemerintah, yang mana yang efektif? Ya, seperti itu. Menyikapi PSBB ini tentunya kan sebagai pelayanan publik yang terbanyak pun ada pada lapangan. Artinya dalam melaksanakan penerapan PSBB ini, tentunya pelayanan publik ini tidak sepenuhnya di kantor. Ini kebanyakan di lapangan ini yang terjadi nanti di lapangan. Nah, bagaimana langkah BKM menanggapi ini untuk wali kota dalam rangka mengarahkan personilnya untuk melakukan pelayanan publik, sehingga tidak terkesan keresahan di masyarakat. Ya, jadi saya kira ya personil yang ada di pemerintahan ini perlu dikerahkan
dikerahkan ke lapangan. Karena persoalan penerapan PSBB ini berkaitan dengan aktivitas masyarakat di lapangan. Ya. Berkaitan dengan aktivitas masyarakat di lapangan, sehingga perlu ya turun lapangan bagi aparatur sipil yang ada di pemerintahan yang akan di backup oleh TNI Polri. Ya. Jadi ini harus dikonkretkan pelaksanaannya itu, yaitu sehingga dia berjalan efektif, dia berjalan sesuai dengan harapan daripada masyarakat. Ya. Nah, jadi penerapan SBB ini tidak hanya slogan, tetapi implementasinya itu ya betul-betul harus seiring dengan dinamika masyarakat yang ada di lapangan, seperti itu. Dan aparatur yang ada di pemerintahan harus menjadi contoh, ya, harus bersikap tegas, ya, harus bersikap tegas terhadap persoalan penerapan PSBB ini, ya, seperti itu. Kalau memang ada pelanggaran, harus tegas pelanggaran itu diberikan kepada setiap orang yang melanggar aturan PSBB. Masalah yang kemarin sempat terjadi itu, salah satu pasien itu setelah dijemput dalam melakukan karantina, setelah pasien ini sembuh itu dipulangkan begitu saja, lalu diberikan sebuah surat berupa semacam sertifikat. Nah, kira-kira mereka ini menanggapi seperti apa? Ya, jadi saya kira begini ya, bagi saudara-saudaraku yang telah melakukan karantina, ya, kemudian dipulangkan. Kenapa dipulangkan? Karena sudah memenuhi atau sudah dikarantinakan sesuai dengan protokol kesehatan dan hasil swabnya negatif. Ya. Jadi oleh karena itu di sini ada timbul permasalahan, ya, daripada pasien yang sudah melakukan karantina dan dipulangkan oleh tim medis. Ternyata ini kurang mendapat perhatian. Kalau pada saat rapid test pemerintah itu berbondong-bondong, ya, mendatangi rumah-rumah penduduk, berbondong-bondong melakukan rapid test terhadap masyarakat, ya, dan ketika masyarakat sembuh itu juga harus perlakuan yang sama, ya. Kenapa harus perlakuan yang sama? Ya, karena dia masih dalam kategori pasien dan itu akan dikontrol walaupun dia sudah mendapatkan sertifikat. Sertifikat itu adalah tanda bukti bahwa dia sudah bebas daripada COVID.